Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mata kuliah literasi manusia akan mempresentasikan mini riset kami mengenai yang berjudul pengaruh perkembangan teknologi e-commerce terhadap kebiasaan berbelanja. Kami di sini dari kelas TF 4403 dengan anggota kelompok. Baik, untuk latar belakang dari permasalahan yang kami angkat, di sini kami mengangkat tentang e-commerce. Jadi, e-commerce ini karena kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka selain mencakup kebutuhan primer saja yang diantaranya adalah sandang, pangan, papan, itu juga terdapat kebutuhan sekunder, yaitu seperti kebutuhan dari televisi, handphone, dan lain sebagainya. Nah, karena perkembangan teknologi semakin pesat, eh, ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0, maka perkembangan teknologi ini berbarengan dengan perkembangan internet yang kemudian dimanfaatkan menjadi sebagai sarana jual beli melalui e-commerce. E-commerce ini sendiri merupakan suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan secara online atau secara daring melalui media elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Dalam dunia e-commerce ini terdapat suatu model aplikasinya. Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan untuk transaksi jual beli itu merupakan perantara antara penjual dan pembeli, yaitu contohnya yang marak digandrungi adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perkembangan teknologi e-commerce telah mengubah pola belanja konsumen, terutama dalam hal frekuensi dan jenis produk yang dibeli. Lalu yang kedua, apakah perkembangan e-commerce mengurangi minat konsumen untuk berbelanja di toko fisik dan bagaimana toko-toko tersebut beradaptasi dengan perubahan ini? Lalu, bagaimana penjual memanfaatkan teknologi e-commerce untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif guna menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada? Lalu yang keempat, bagaimana teknologi e-commerce mempengaruhi kebiasaan pembelian konsumen, seperti kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif atau berbasis kebutuhan. Terakhir, bagaimana iklan dan pemasaran online melalui platform e-commerce mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Tujuannya, yang pertama, menganalisis bagaimana perkembangan teknologi e-commerce mempengaruhi frekuensi dan jenis produk yang dibeli konsumen. Yang kedua, mempelajari dampak e-commerce terhadap minat konsumen untuk berbelanja di toko fisik dan strategi adaptasi toko fisik dalam perubahan ini. Yang ketiga, menganalisis strategi pemasaran dan promosi yang digunakan oleh penjual dalam e-commerce untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, memahami bagaimana teknologi e-commerce mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif atau berdasarkan kebutuhan. Terakhir, mengidentifikasi bagaimana iklan dan pemasaran online melalui platform e-commerce memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kajian pusaka yang kita kaji adalah e-commerce merujuk pada praktik perdagangan elektronik, memanfaatkan media elektronik dan internet sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli dan barang dan jasa. Dalam e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai transaksi antar bisnis atau organisasi, B2C atau B2B, di mana didukung dengan adanya pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020. Perkembangan jumlah total pengguna aktif, pengguna baru, dan pembayaran e-commerce selama minggu kedua meningkat. Mayoritas perkembangan halayak baru dan aktif dalam aplikasi seluler online, terutama pada situs web yang menawarkan layanan dan fasilitas pesanan makanan. Konsumen membuat keputusan pembelian sederhana dengan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan emosi, kepekaan untuk mengoptimalkan keputusan mereka. Konsumen harus mengumpulkan informasi yang lebih relevan melalui saluran yang berbeda-beda. Ada metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang mana di sini kita menggunakan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan data dan memahami teori-teori yang relevan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang akan kami teliti. Dalam metode kualitatif ini kami menggunakan metode pengumpulan data dengan cara data sekunder yang mana pengumpulan datanya itu dengan meneliti sumber-sumber yang ada tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer, serta pengumpulan data setelah mengumpulkan dan menganalisisnya dari beberapa jurnal dan buku terkait topik, hasil analisis dari studi pusaka atau studi literatur tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang komprehensif.
Untuk pembahasannya itu sendiri, kami di sini ada yang pertama itu perkembangan teknologi e-commerce terhadap pola belanja konsumen. Perkembangan teknologi e-commerce di sini telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada pola belanja konsumen, yang mana di sini mempengaruhi dari frekuensi pembelian serta jenis produk yang akan dibeli. Perkembangan atau pertumbuhan e-commerce membawa manfaat bagi produsen dan juga konsumen. Konsumen kini dapat dengan mudah menemukan produk dengan harga yang lebih murah karena akses informasi yang seperti harga itu lebih terbuka. Dan juga dengan adanya pergeseran pola belanja konsumen saat ini, dengan kemudahan akses yang ditawarkan e-commerce telah mendukung peningkatan frekuensi belanja dari konsumen. Dan perkembangan e-commerce ini juga membawa perubahan dalam jenis produk yang diminati oleh konsumen. Misalnya adanya peningkatan signifikan dalam pembelian produk fashion dan juga kosmetik, menunjukkan bahwa belanja online ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat aktivitas yang beragam. Dan juga pada data yang di bawah itu produk yang paling sering diminati atau dibeli oleh konsumen ini berdasarkan data dari riset Populix menunjukkan terlihat adanya perbedaan antara pola belanja konsumen perempuan dan laki-laki yang mengenai dampak dari perkembangan e-commerce terhadap minat untuk berbelanja di toko fisik. Dengan adanya perkembangan e-commerce yang pesat ini telah membawa perubahan yang signifikan pada minat konsumen dalam berbelanja di toko fisik. Jika sebelumnya konsumen itu cenderung melakukan pembelian secara tradisional atau langsung, kini semakin banyak konsumen tertarik dengan belanja secara online. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kenyamanan ditawarkan oleh e-commerce, yang mana konsumen dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah atau mengunjungi toko fisik. Dan hal ini menunjukkan bahwa tren peningkatan jumlah pengguna e-commerce telah menjadi sebuah keharusan bagi produsen atau toko fisik untuk mempertahankan bisnis mereka. Dan juga bagi toko fisik dan produsen, dengan menjual melalui platform e-commerce itu merupakan salah satu strategi yang harus diambil demi kelangsungan. Ada strategi pemasaran dan promosi teknologi e-commerce bagi penjual. Berikut ada beberapa hal yang harus perhatikan untuk menggunakan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama kita harus mengenali pelanggan. Dalam memulai strategi pemasaran itu, penjual harus mengenali pelanggan agar mempermudah penjual dalam menemukan pemasaran yang tepat. Lalu yang kedua, ada promosi. Jadi promosi ini dilakukan dengan secara kreatif agar konsumen tertarik dengan produk yang dijual. Yang ketiga, menerapkan SEO. Jadi teknik SEO ini merupakan teknik yang mempromosikan produk kepada konsumen yang di daerah sekitarnya. Jadi teknik ini sangat efektif untuk mempromosikan produk. Lalu yang keempat, ada mengutamakan pelanggan. Jadi pelanggan harus puas terhadap produk yang dibeli. Pelanggan juga mendapatkan kepuasan yang tidak dapat pada e-commerce lainnya. Dan yang kelima ada menggunakan media sosial. Jadi pada zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan media sosial. Jadi selain e-commerce, media sosial menjadi salah satu wadah untuk mempromosikan produk seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Ada keempat, yaitu pengaruh e-commerce terhadap kebiasaan pembelian konsumen. Jadi efek dari e-commerce ini ada timbul namanya tuh pembelian impulsif, yang dimana pembelian ini terjadi ketika konsumen membeli produk tersebut karena tertarik untuk mendapatkannya. Di zaman sekarang juga proses jual beli bisa dilakukan secara online hingga konsumen tidak susah untuk membeli produk. Ada yang membeli produk untuk sesuai kebutuhannya dan ada juga yang untuk bersenang-senang. Jadi perilaku untuk bersenang-senang terhadap produk itu akan memunculkan namanya tuh hedonisme. Jadi untuk faktor-faktor yang e-commerce dalam pembelian konsumen. Jadi kalau untuk pengaruh iklannya itu kita harus kan tadi dijelaskan harus bersifat kreatif. Nah, jadi dengan kreativitas iklan itu akan dapat menarik perhatian orang lain. Jadi dengan kreativitas ini akan mempengaruhi munculnya itu ada emosi, penuh mana, tidak disangka-sangka, dan orisinal. Iklan yang kreatif juga dapat membuat publik lebih tertuju iklan tersebut hingga secara rinci. Jadi menurut pendapat dari Bells and Bates dalam Alam 2021, iklan adalah kecakapan untuk membentuk gagasan secara efektif dan kesesuaian yang sesuai pada target yang ditujukan. E-commerce telah mengubah cara konsumen berbelanja dengan peningkatan frekuensi dan jenis produk yang dibeli secara online. Konsumen kini dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet, menikmati kemudahan membandingkan harga dan beragam pilihan produk dengan harga kompetitif. Berbagai opsi pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet menambah kenyamanan. Data tahun 2002 menunjukkan 27% konsumen di Indonesia berbelanja setidaknya sebulan sekali. Dalam e-commerce, pada toko fisik terasa signifikan memaksa mereka untuk beradaptasi dengan menjual produk melalui platform online. Penjual e-commerce perlu menerapkan strategi pemasaran yang kreatif, menggunakan media sosial dan teknik SEO untuk menarik konsumen. Belanja impulsif menjadi lebih umum, didorong oleh promosi dan penawaran khusus. Kreativitas iklan dan pemasaran online menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di era digital ini. E-commerce memberikan peluang besar bagi penjual, tetapi membutuhkan strategi yang terus berkembang untuk tetap kompetitif.
Untuk saran dari kami untuk kedepannya untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perkembangan teknologi e-commerce terhadap pola berbelanja konsumen, disarankan untuk melakukan analisis mendalam mengenai demografi konsumen yang berbelanja secara online. Penelitian ini dapat mencakup faktor-faktor seperti usia, gender, tingkat pendapatan, dan wilayah geografis untuk melihat perbedaan pola berbelanja di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong konsumen beli belanja online, seperti kenyamanan, harga yang produktif, dan kemudahan transaksi yang dapat membantu produsen dan pemasar dalam merumuskan strategi yang tepat. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami atas pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.